Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Marc Marquez ingin settingan seperti Francesco Bagnaia di MotoGP Qatar 2025 demi kembali ke podium. Setelah mengalami insiden crash yang mengecewakan di Circuit of the Americas, Kota, Marc Marquez kini fokus penuh untuk bangkit di seri berikutnya, MotoGP Qatar 2025. Pembalap tim Ducati Lenovo tersebut mengincar podium dengan meminta pengaturan motor yang serupa dengan rekan setimnya, Francesco Bagnaia, demi meningkatkan performa dan konsistensi di lintasan Losail. Marquez memulai balapan di kota dengan performa menjanjikan setelah tampil impresif di sesi kualifikasi dan meraih hasil baik di sprint race. Namun, pada balapan utama, harapannya untuk meraih kemenangan pupus setelah mengalami kecelakaan di tikungan cepat, yang menyebabkan motornya mengalami kerusakan parah dan memaksanya keluar dari balapan. Insiden ini menjadi pukulan besar bagi Marquez yang sedang berusaha kembali ke performa terbaiknya setelah bergabung dengan Ducati. Meski tidak mengalami cedera serius, hasil buruk di kota membuatnya kehilangan poin berharga dalam perburuan gelar juara dunia. Menghadapi balapan di Qatar, Marquez berencana mengadopsi pengaturan motor yang mirip dengan Bagnaia. Langkah ini diambil setelah Marquez dan timnya menganalisis data dari rekan setimnya yang mampu menunjukkan konsistensi tinggi di berbagai kondisi lintasan. Bagnaia memiliki gaya balap yang sangat sesuai dengan karakteristik Ducati, dan setelah berbicara dengan tim, kami merasa bahwa mengikuti arah pengaturan yang digunakannya bisa membantu saya lebih kompetitif di Qatar, ujar Marquez dalam sebuah wawancara pasca insiden di kota. Keputusan ini menunjukkan bahwa Marquez ingin memaksimalkan potensinya dengan menyesuaikan gaya balapnya agar lebih cocok dengan karakter motor Desmosedici GP24 Hybrid. Dengan perubahan ini, ia berharap dapat mengatasi tantangan yang dihadapi di Qatar dan kembali bersaing di barisan depan. Keinginan Marquez untuk menyesuaikan pengaturan motornya dengan Bagnaia bisa menjadi indikasi semakin sengitnya persaingan internal di tim Ducati. Bagnaia sendiri merupakan juara dunia 2 kali yang telah membuktikan kemampuannya dalam mengendalikan Desmosedici dengan sangat baik. Meski demikian, Bagnaia menegaskan bahwa tidak ada pembalap nomor 1 dalam tim, dan setiap musim dimulai dengan peluang yang sama bagi semua pembalap. Kami bekerja sebagai tim, tetapi pada akhirnya, setiap pembalap ingin menang. Saya menghormati keputusan Mar untuk mencoba pengaturan yang mirip dengan saya, tetapi itu tidak berarti segalanya akan berjalan mulus baginya, ujar Bagnaia. Sementara itu, manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, menyambut baik langkah Marquez dan menyatakan bahwa tim akan selalu memberikan dukungan penuh kepada kedua pembalap mereka. Kami ingin kedua pembalap kami tampil kompetitif dan membawa Ducati ke puncak. Jika Marc merasa bahwa menyesuaikan settingan dengan Bagnaia bisa membantunya, kami akan mendukungnya sepenuhnya, kata Tardozzi. Balapan di sirkuit Losail, Qatar, akan menjadi ujian penting bagi Marquez untuk membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap terbaik di MotoGP. Dengan lintasan yang memiliki karakteristik panjang dan cepat, serta kondisi yang sering berubah antara siang dan malam, pengaturan motor yang tepat akan menjadi kunci sukses. Marquez menargetkan podium di Qatar untuk menebus hasil buruk di kota dan menjaga asa dalam perburuan gelar juara dunia. Saya tidak ingin kehilangan lebih banyak poin. Kami harus bekerja keras dan memastikan kami siap menghadapi tantangan di Losail, tegas Marquez. Banyak pengamat MotoGP menilai bahwa keputusan Marquez untuk mengikuti pengaturan Bagnaia bisa menjadi langkah yang cerdas, mengingat pengalaman Bagnaia yang sudah lebih lama dengan Ducati. Namun, tetap ada tantangan bagi Marquez untuk benar-benar menyesuaikan gaya balapnya agar bisa mengoptimalkan perubahan settingan tersebut. Dengan strategi baru yang diusungnya, banyak yang menantikan bagaimana performa Marquez di Qatar. Jika berhasil menemukan ritme yang tepat, bukan tidak mungkin ia akan kembali bersaing dengan pembalap papan atas seperti Bagnaia, Jorge Martin, dan Fabio Quartararo. MotoGP Qatar 2025 akan menjadi ajang penentu bagi Marquez untuk menunjukkan bahwa ia masih memiliki daya saing di era baru bersama Ducati. Dengan dukungan tim dan strategi yang tepat, peluangnya untuk kembali ke puncak klasemen tetap terbuka lebar. Marc Marquez, pembalap andalan tim Ducati Lenovo, mengalami insiden yang mengecewakan pada Grand Prix Amerika di Circuit of the Americas,
Kota, 2025. Setelah memimpin balapan dengan selisih lebih dari 2 detik dari Francesco Bagnaia, Marquez terjatuh pada lap ke-9, mengakhiri harapannya untuk meraih kemenangan ketiga berturut-turut musim ini. Marquez, yang sebelumnya dikenal sebagai Raja Kota karena dominasinya di sirkuit tersebut, harus menerima kenyataan pahit akibat kesalahan sendiri. Meskipun tampil impresif sepanjang akhir pekan dengan meraih pole position dan memenangkan sprint race, kecelakaan di balapan utama menyoroti betapa tipisnya batas antara kemenangan dan kegagalan di MotoGP. Dalam wawancara pasca balapan, Marquez mengakui kesalahannya dan menekankan pentingnya belajar dari insiden tersebut. "Saya adalah musuh terbesar saya sendiri hari ini. Kami memiliki kecepatan dan strategi yang tepat, tetapi kesalahan kecil dapat berakibat fatal," ujarnya. Meskipun kehilangan posisi puncak klasemen sementara, Marquez tetap optimis dan fokus pada balapan berikutnya. Setelah insiden di kota, Marquez dan tim Ducati Lenovo segera mengalihkan fokus ke Grand Prix Qatar. Sirkuit internasional Losail, yang akan menjadi tuan rumah balapan berikutnya, memiliki karakteristik unik yang memerlukan penyesuaian khusus pada motor. Marquez menekankan pentingnya mendapatkan setelan terbaik pada Desmosedici GP24 untuk menghadapi tantangan di Qatar. Setiap sirkuit memiliki tantangan tersendiri. Losail dikenal dengan lintasan lurus panjang dan tikungan cepat. "Kami perlu memastikan bahwa Desmosedici GP24 memiliki performa optimal di sana," kata Marquez. Ia juga menambahkan bahwa komunikasi yang baik dengan tim teknis sangat krusial dalam proses penyesuaian motor. Menariknya, keputusan Ducati untuk tetap menggunakan mesin Desmosedici GP24 pada musim 2025 didukung penuh oleh Marquez. Setelah serangkaian tes pramusim, termasuk di sirkuit Buriram, Thailand, Ducati memutuskan untuk tidak mengambil risiko dengan mesin GP24 hibrid yang masih dalam tahap pengembangan. Marquez menyambut baik keputusan ini, mengingat GP24 telah terbukti konsisten dan kompetitif. "Sejak awal, saya merasa keseimbangan GP24 sangat baik. Kami memang mencoba GP24 hibrid, tetapi setelah evaluasi di beberapa sirkuit, keputusan untuk tetap menggunakan GP24 adalah langkah cerdas," ungkap Marquez. Ia menambahkan bahwa dalam kejuaraan yang panjang, konsistensi adalah kunci, dan memiliki motor yang dapat diandalkan sangat penting. Dengan 19 balapan tersisa, persaingan di MotoGP 2025 masih sangat terbuka. Marquez, yang saat ini berada di posisi kedua klasemen sementara di belakang saudaranya, Alex Marquez, menyadari bahwa setiap poin sangat berharga. Ia menegaskan komitmennya untuk terus tampil maksimal di setiap seri. "Musim ini masih panjang. Kami telah menunjukkan bahwa kami memiliki kecepatan dan kemampuan untuk bersaing di papan atas. Fokus kami adalah menjaga konsistensi dan memaksimalkan potensi di setiap balapan," kata Marquez. Selain itu, persaingan internal di tim Ducati Lenovo antara Marquez dan Bagnaia juga menjadi sorotan. Keduanya merupakan pembalap dengan talenta luar biasa, dan dinamika di antara mereka dapat mempengaruhi strategi tim secara keseluruhan. Namun, Marquez menegaskan bahwa hubungan mereka tetap profesional dan saling mendukung demi kepentingan tim. Insiden di kota menjadi pengingat bagi Marquez dan tim Ducati Lenovo akan pentingnya fokus dan persiapan matang dalam setiap balapan. Dengan dukungan penuh terhadap keputusan teknis tim dan determinasi tinggi, Marquez siap menghadapi tantangan di Grand Prix Qatar dan sisa musim MotoGP 2025. Penggemar MotoGP tentu menantikan aksi-aksi menegangkan dari pembalap Spanyol ini dalam usahanya meraih gelar juara dunia ke-9. Marc Marquez terjatuh di MotoGP Kota 2025. Gigi Dalinya buka suara dan Marquez sampaikan permintaan maaf. Marc Marquez, pebalap andalan Ducati Lenovo Team, mengalami nasib nahas pada balapan MotoGP di Circuit of the Americas, Kota, Austin, Texas, Senin kemarin dini hari waktu Indonesia Barat. Setelah memimpin balapan dengan selisih lebih dari 2 detik, Marquez terjatuh di tikungan 4 pada lap ke-9, yang mengakhiri dominasinya di sirkuit tersebut.
Sejak awal balapan, Marquez menunjukkan performa impresif dengan langsung memimpin selepas start. Ia berhasil menciptakan jarak aman dari para pesaingnya, termasuk Francesco Bagnaia dan Alex Marquez. Namun, pada lap ke-9, di tikungan 4, Marquez kehilangan kendali atas motornya dan terjatuh. Meskipun sempat mencoba melanjutkan balapan, kerusakan pada sisi kanan motornya memaksanya untuk mundur dan tidak menyelesaikan balapan. General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, memberikan komentarnya terkait insiden yang menimpa Marquez. Dall'Igna menilai bahwa meskipun hasilnya mengecewakan, performa Marquez tetap patut diapresiasi. Ia menyatakan, meskipun terjatuh, Mar terbukti menjadi penafsir balapan yang luar biasa. Bahkan memimpin balapan dan ini menunjukkan banyak hal tentang keterampilan dan pengalamannya serta tekad dan antusiasmenya. Dall'Igna juga menyoroti betapa menantangnya balapan di kota, dengan banyak duel dan aksi saling salib yang terjadi sepanjang lomba. Ia menambahkan bahwa Ducati akan terus bekerja keras untuk memberikan dukungan terbaik bagi para pebalapnya dalam menghadapi tantangan di sisa musim ini. Setelah insiden tersebut, Marquez secara terbuka menyampaikan permintaan maaf kepada tim dan para penggemarnya. Ia mengakui kesalahannya dan menepis anggapan bahwa dirinya terlalu percaya diri. Marquez menegaskan bahwa dalam balapan, kesalahan bisa terjadi pada siapa saja, dan yang terpenting adalah belajar dari pengalaman tersebut. Ia juga menambahkan bahwa kepercayaan dirinya tetap utuh dan ia akan fokus untuk tampil lebih baik di balapan berikutnya. Akibat gagal finish di kota, posisi Marquez di klasemen sementara MotoGP 2025 mengalami penurunan. Sebelumnya memimpin klasemen, kini Marquez berada di posisi kedua dengan 86 poin. Tertinggal 1 poin dari adiknya, Alex Marquez, yang memimpin dengan 87 poin. Francesco Bagnaia menyusul di posisi ketiga dengan 75 poin. Sementara itu, Alex Marquez dari tim Gresini Racing menunjukkan konsistensi yang mengesankan. Dengan finish di posisi kedua pada balapan di kota, Alex berhasil mengumpulkan poin penting yang membawanya ke puncak klasemen sementara. Performa stabilnya sepanjang musim ini menjadikannya salah satu kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia. Ducati, di bawah arahan Gigi Dall'Igna, berencana untuk melakukan evaluasi menyeluruh pasca balapan di kota. Mereka berencana mengadakan tes di Barcelona dengan pembalap tes Michele Pirro untuk menguji beberapa perubahan setup motor. Hasil dari tes ini akan digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian lebih lanjut yang akan diuji oleh pebalap pabrikan pada tes yang dijadwalkan sehari setelah Grand Prix Jerez. Circuit of the Americas dikenal sebagai salah satu sirkuit yang paling menuntut secara fisik dalam kalender MotoGP. Dengan kombinasi tikungan tajam, perubahan elevasi, dan lintasan yang panjang, sirkuit ini menguji keterampilan dan ketahanan fisik para pebalap. Banyak pebalap yang mengalami kesulitan di sirkuit ini, dan insiden yang menimpa Marquez menjadi salah satu bukti betapa menantangnya balapan di kota. Dengan hasil di kota yang kurang memuaskan, Marquez dan tim Ducati kini mengalihkan fokus mereka ke balapan berikutnya di Qatar. Marquez bertekad untuk bangkit dan kembali menunjukkan performa terbaiknya. Ia menyadari bahwa musim masih panjang dan setiap balapan memberikan peluang untuk meraih poin penting dalam perebutan gelar juara dunia. Insiden yang menimpa Marc Marquez di MotoGP Kota 2025 menjadi pengingat bahwa dalam dunia balap, segala sesuatu bisa terjadi. Dukungan dari tim, refleksi diri, dan fokus pada balapan berikutnya menjadi kunci bagi Marquez untuk kembali ke jalur kemenangan. Sementara itu, persaingan di klasemen semakin ketat, dengan Alex Marquez yang kini memimpin. Musim MotoGP 2025 menjanjikan persaingan yang seru dan penuh kejutan di setiap serinya. Davide Tardozzi makin kagum, Marquez bersaudara tebus kemenangan sprint race MotoGP Amerika 2025. Marc Marquez kembali menunjukkan dominasinya di ajang MotoGP 2025. Pembalap andalan Ducati Lenovo Team tersebut sukses memenangi sprint race di Red Bull Grand Prix of the Americas yang digelar di Circuit of the Americas, Kota Austin, Texas, pada Minggu 30 Maret dini hari waktu Indonesia Barat.
Kemenangan ini menandai keberhasilan Marquez dalam meraih kemenangan sprint ketiganya secara beruntun musim ini setelah seri Portugal dan Argentina. Marquez, yang tetap setia dengan motor bernomor 93, tampil luar biasa sejak sesi latihan bebas hingga kualifikasi. Ia kembali mengungguli adiknya, Alex Marquez, yang membela BK8 Gresini Racing MotoGP, dan finish di posisi kedua. Sementara itu, juara bertahan MotoGP Francesco Bagnaia harus puas berada di tempat ketiga meskipun sempat memberikan perlawanan sengit di beberapa lap terakhir. Sejak awal balapan, Marc Marquez langsung tancap gas dan berhasil merebut posisi terdepan dari Francesco Bagnaia. Sirkuit kota memang dikenal sebagai salah satu trek favoritnya, di mana ia sudah mengoleksi banyak kemenangan di masa lalu. Dengan karakter sirkuit yang memiliki banyak tikungan tajam dan trek lurus panjang, Marquez memanfaatkan keunggulan motornya untuk mengungguli para rivalnya. Balapan sprint yang berlangsung selama 10 lap ini menyajikan aksi menegangkan, terutama di pertarungan antara Marc Marquez, Alex Marquez, dan Bagnaia. Alex Marquez sempat mencoba menyalip sang kakak di beberapa kesempatan, namun pengalaman dan kecepatan Marc membuatnya tetap berada di posisi terdepan hingga garis finish. Kemenangan ini membuat manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, semakin kagum dengan performa Marc Marquez. Tardozzi, yang awalnya sempat meragukan adaptasi Marquez dengan Ducati, kini semakin percaya bahwa kehadiran sang 8 kali juara dunia itu menjadi aset besar bagi tim. Saya tidak pernah melihat seorang pembalap yang mampu beradaptasi dengan Ducati secepat ini. Marc adalah fenomena, dia tidak hanya cepat, tetapi juga memiliki mental baja di lintasan, ujar Tardozzi dalam wawancara pasca balapan. Ia juga menambahkan bahwa kemenangan Marquez di sprint race ini menunjukkan betapa kuatnya Ducati di MotoGP 2025. Kami memiliki 3 pembalap di podium hari ini, itu membuktikan bahwa Ducati masih menjadi motor terbaik di grid, tambahnya. Sementara itu, Alex Marquez juga tampil impresif dengan finish di posisi kedua. Pembalap Gresini Racing itu membuktikan bahwa dirinya bukan hanya sekadar bayang-bayang sang kakak. Sejak awal musim, ia sudah beberapa kali menunjukkan potensi besar dan menjadi salah satu pesaing utama di barisan depan. Saya sangat senang dengan hasil ini. Bisa bersaing dengan Marc adalah hal yang luar biasa, dan ini membuktikan bahwa saya juga bisa bertarung untuk kemenangan, kata Alex usai balapan. Alex Marquez juga mengungkapkan bahwa dirinya terus belajar dari sang kakak dalam menghadapi persaingan di MotoGP. Marc selalu memberikan saya motivasi. Kami berlatih bersama, berdiskusi strategi, dan itu membantu saya berkembang sebagai pembalap, tambahnya. Di sisi lain, Francesco Bagnaia mengalami balapan yang cukup sulit meskipun akhirnya mampu finish di podium. Pembalap asal Italia itu sempat kehilangan posisi saat duel dengan Marquez bersaudara dan harus puas finish di urutan ketiga. Ini bukan hasil yang saya inginkan, tapi kami tetap mendapatkan poin penting. Saya harus bekerja lebih keras lagi untuk balapan utama besok, ujar Bagnaia. Dengan hasil ini, persaingan di MotoGP 2025 semakin ketat. Marc Marquez kini semakin dekat dengan puncak klasemen sementara Alex Marquez juga mulai menjadi ancaman serius bagi para pembalap papan atas lainnya. Dengan 3 seri awal yang sudah berlangsung, musim MotoGP 2025 mulai menunjukkan pola persaingan yang semakin menarik. Marc Marquez tampaknya benar-benar kembali ke performa terbaiknya setelah beberapa musim yang sulit, sementara Alex Marquez dan Bagnaia juga terus memberikan perlawanan sengit. Selain mereka, para pembalap seperti Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, dan Pedro Acosta juga terus berusaha menemukan ritme terbaik mereka untuk menantang dominasi Ducati. Balapan utama MotoGP Amerika yang akan digelar esok hari diharapkan akan semakin seru dan penuh kejutan. Dengan performa luar biasa Marc Marquez dan Alex Marquez, Ducati kini semakin kokoh di puncak persaingan MotoGP. Davide Tardozzi pun semakin optimis bahwa timnya bisa mengamankan gelar juara dunia tahun ini. Apakah Marc Marquez akan kembali mendominasi di balapan utama? Ataukah ada kejutan lain yang akan terjadi di kota? Kita tunggu saja aksi mereka di lintasan.